Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara kasih dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa pagi untuk hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan setiap kita untuk bersama-sama beribadah. Mari saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita siapkan hati setiap kita untuk kita dapat menerima kasih dan anugerah Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengajak untuk setiap saudara untuk kita bersama-sama menikmati ibadah pada hari ini. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan setiap kami, untuk kami dapat Tuhan datang ke hadirat-Mu, untuk kami dapat merasakan kasih-Mu ya Bapa, untuk kami dapat memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau akan hadir Tuhan di tengah-tengah setiap kami, dan kami dapat merasakan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai Tuhan pujian dan penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Glory Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Anugerahnya
seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
bagi hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, glory. Kami rindu menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Haleluya, glory, 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 glory. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih lagi pujikan saudara. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik. Betapa disenanginya tempat kediaman-Mu Tuhan. Kalau Engkau percayakan setiap kami sampai hari ini boleh menikmati hadirat-Mu, itu semuanya karena kasih anugerah-Mu. Terlebih Tuhan, sebentar kami akan menikmati firman-Mu yang berarti suara Tuhan sendiri yang akan berbicara sepenuhnya melalui hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu. Dan biarlah kuasa otoritas Roh Kudus-Mu yang penuh dari ujung rambut sampai telapak kaki hamba-Mu. Sehingga setiap firman yang boleh hamba-Mu sampaikan sepenuhnya daripada Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan pada hari ini, jika masih ada kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa di udara, dan roh-roh yang dari lain yang mengganggu saat firman Tuhan disampaikan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa otoritas-Mu yang menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami mau duduk tenang Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Sehingga saat kami mendengar dengan baik-baik, kami bisa melakukannya yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan penuh hadirat-Mu. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Shalom. Puji nama Tuhan buat sobat terkasih dimanapun kau berada. Hari-hari ini biarlah saudara dan saya
bisa tetap mengucap syukur. Dan khususnya saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan-bulan seperti ini, menjelang akhir tahun, bahkan memasuki 2025, saudara dan saya boleh diizinkan tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab saya terlalu yakin dan percaya firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, Tuhan Yesus berkata, tetapi aku, Tuhanlah, yang memilih kamu. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, jika waktu-waktu ini engkau, yaitu saudara dan saya, bisa duduk dan mendengarkan firman Tuhan sampai hari ini, biarlah saudara dan saya boleh mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan lewati 2024 dan memasuki 2025. Apa yang biasanya dilakukan di setiap akhir tahun? Bila itu saudara dan saya yang seorang karyawan, pastinya akan review apa yang selama setahun saudara sudah kerjakan. Mungkin ada yang berhasil, mungkin ataupun juga yang belum berhasil. Ataupun saudara yang mempunyai usaha sendiri. Apa yang kau lakukan selama setahun ini? Berapa banyak omset yang engkau sudah dapatkan? Itu secara duniawi. Kalau sebagai anak-anak Tuhan, apa yang biasanya kita lakukan review di akhir-akhir seperti ini, saudara? Pastinya sepanjang Januari sampai Desember, kita mau mereview seberapa dekat kita dari Januari, Februari, dan selanjutnya. Apakah kita semakin dekat dan semakin dekat di dalam Tuhan? Ataukah kita mulai undur daripada Tuhan? Jika saudara yang sudah berkata, aku puji Tuhan, aku sudah semakin dekat dengan Tuhan, pertahankan. Dan Tuhan berkata, lebih lagi. Jika engkau dapati, Tuhan dapati, engkau sudah mundur. Inilah titik balik itu. Waktu dan kesempatan masih Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Untuk kita berlari, mendekat, bahkan melekat kepada Tuhan. Dan hitunglah berapa banyak berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Yang kau nikmati dari bulan Januari sampai Desember. Berapa banyak pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, kemustahilan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saat kita masuk 2025 dengan perasaan kemenangan bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kau berkata, Tuhan, sepanjang 2024 kenapa engkau izinkan aku mengalami berbagai banyak persoalan dan masalah? Saya mau katakan, saya terlalu yakin dan percaya akan pada saatnya, akan ada waktunya, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat saudara dan saya. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya adalah anak kesayangannya. Karena itu dalam firman Tuhan renungan hari ini, saya mau berkata, saya mau sampaikan bagaimana kita belajar hidup dalam rencana dan tuntunan Tuhan.
Sehingga 2025 yang akan kita masuki, ataupun yang saat kita sudah masuk, engkau akan melihat lebih banyak pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Mungkin orang luar, orang dunia berkata 2025 itu tahun yang sulit. Tapi sebagai anak Tuhan saya mau berkata, akan ada perbedaan. Akan ada perbedaan saudara. Firman Tuhan sudah mencatat akan ada perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dunia boleh berkata tahun 2025 adalah tahun yang gelap. Itulah saatnya mujizat, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kita belajar dari satu kisah. Engkau mungkin pernah membaca tentang Yusuf. Di dalam kisahnya Yusuf ini adalah anak yang dikasihi bapaknya. Tuhan percayakan sebuah karunia, mimpi kepada Yusuf. Tetapi apakah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Ataukah sepanjang hidup Yusuf itu baik-baik saja? Ternyata tidak, saudara. Yusuf harus menjalani apa yang menjadi namanya ujian Tuhan. Supaya iman Yusuf tetap tangguh. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kau berada. Jika engkau berkata, iya Yusuf diberi kekuatan, bagaimana dengan saya? Saya mau katakan dari tempat ini. Jika Yusuf diberi kekuatan untuk menjalani semuanya, saya terlalu yakin dan percaya Tuhan yang sama akan tetap memberi kekuatan buat saudara dan saya menjalani hari-hari yang mungkin buat saudara dan saya tampak begitu berat. Kita baca dengan cepat kisah Yusuf di dalam Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Firman Tuhan berkata, Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Garis bawah ya saudara. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 3 mencatat berdemikian, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Karena Yusuf itu memang dari kecil, dari muda sudah disayang oleh Yakub. Kenapa? Bukan tanpa sebab saudara, saya terlalu yakin Tuhan lebih mengasihi Yusuf. Karena dia salah satunya orang yang jujur di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan di ayat 2 tadi, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf tidak mau mengikuti apa yang dilakukan saudara-saudaranya, itu jahat. Karena itulah kenapa Yusuf disayang bukan hanya oleh Yakub, tapi oleh Tuhan. Sehingga ia dikaruniai mimpi. Inilah mimpi Yusuf. Pada suatu kali, ayat 5 saudara. Di Kejadian 37 ayat 5 kita baca dengan cepat. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Ini mimpinya. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Yusuf akhirnya bercerita. Tampak kita sedang di ladang, ayat 7 saudara, mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu.
Itu salah satu mimpi yang diceritakan Yusuf kepada Yusuf. Selain itu ada mimpi kedua, yaitu matahari dan bulan dan bahkan 11 bintang yang dinyatakan saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf. Artinya di ayat kedua yang dimulai dari Kejadian 37, Tuhan sudah punya rencana akan memakai Yusuf. Catat dan garis bawahi, umur 17 tahun. Artinya Yusuf akan dipakai untuk menjadi kepala, untuk menjadi penguasa. Saudara, berapa banyak saudara punya janji Tuhan? Dapat janji Tuhan. Engkau akan diberkati, engkau akan menjadi kepala, engkau bukan ekor. Tapi apa yang kau dapat di hari ini? Apakah sama seperti Yusuf? Jadi kalau Yusuf ketika dapat janji Tuhan, akhirnya masuk dalam prosesnya Tuhan, tidak langsung terjadi, bukan? Demikian juga saya mau berkata kepada saudara dan saya, jika janji itu belum tergenapi dalam hidupmu dan hidupku, tetap kuat seperti Yusuf. Karena ketika Yusuf mendapatkan janji Tuhan akan menjadi kepala melalui mimpi yang didapatkannya, umur berapa? 17 tahun, saudara. Jadi Tuhan sudah berbicara pada Yusuf saat Yusuf berusia 17 tahun. Setelah itu mimpinya menjadi kenyataan. Ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa pada Yusuf. Diproseslah hidupnya Yusuf. Setelah dapat mimpi, setelah akan menjadikan penguasa, dibuang, dimasukkan sumur, kemudian dijual kepada Potifar, menjadi budak di sana. Dan bukan hanya menjadi budak, dia harus menjadi tahanan. Tetapi apakah itu memutus dengan apa yang menjadi janji Tuhan buat Yusuf? Ternyata tidak. Yusuf tetap pegang janji Tuhan tersebut. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kau berada, apa yang Tuhan sudah janjikan buat saudara dan saya, tetap pegang dengan imanmu. Pasti akan terjadi jika engkau dan saya tetap pegang komitmen kepada Tuhan. Ketika Yusuf masuk dalam penjara, dia tetap memuliakan nama Tuhan melalui kehidupannya. Sehingga kepala penjara percaya kepada Yusuf. Dan akhirnya di sana diproseslah ketemu dengan juru roti, dengan juru minuman raja. Kemudian mengartikan mimpinya. Kemudian selesai. Ketika juru minuman diangkat kembali oleh Firaun, ternyata Tuhan belum selesai, saudara. Masih diproses. Kita baca ya, saudara. Kejadian 41, saudara yang dikasih Tuhan. Kejadian 41 ini adalah mimpi Firaun untuk perikopnya. Tapi saya mau katakan setelah lewat 2 tahun lamanya, artinya setelah juru roti digantung dan juru minuman dikembalikan ke asalnya oleh karena mimpi yang diartikan Yusuf. 2 tahun berselang, inilah akhirnya terjadi. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Jadi artinya setelah Yusuf mengartikan mimpi juru minuman, 2 tahun berikutnya Yusuf masih di penjara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ketika engkau mungkin menolong, kemudian orang itu sukses dan orang itu melupakan akan pertolongan. Apakah engkau juga seperti Yusuf yang tetap berbuat yang baik dan benar di mata Tuhan? Ataukah engkau marah-marah
kecewa sama Tuhan. Tuhan kenapa? Itu kan karena aku menolong dia. Tapi kenapa ketika dia sukses, ketika dia berhasil, aku dilupakan. Jadilah tetap orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah lewat 2 tahun, mimpilah Firaun. Dan itulah waktunya Tuhan menjadikan dan menjawab mimpi daripada Yusuf. Dan janji Tuhan dikenapi. Kejadian 41 ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Maksudnya saudara, umur 30 tahun Yusuf dipercaya menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Berarti butuh berapa tahun prosesnya saudara? Ya benar, 13 tahun. Tuhan memproses Yusuf. Ketika umur 17 tahun, Yusuf diberi mimpi dan menjadi janji daripada Tuhan menjadi kepala. Tetapi baru umur 30 tahun, janji Tuhan dan jawaban Tuhan terjadi untuk Yusuf. Ini bukan tema topik poin saya hari ini. Tapi saya mau gambarkan betapa seorang Yusuf butuh proses 13 tahun untuk menjadi penguasa apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada, jika kau hari-hari ini belum menerima apa yang menjadi janji Tuhan, tetap kuat. Mungkin kau berkata, Tuhan aku sudah lebih dari 13 tahun. Belum dijawab oleh Tuhan. Tetap kuat. Kita mau belajar dari seorang Yusuf. Kenapa Yusuf itu bisa kuat? Kenapa Yusuf itu bisa tetap bertahan? Kenapa Yusuf itu bisa tetap apa yang menjadi janji Tuhan terjadi dalam kehidupannya? Karena itulah menghadapi 2025 dan sebentar lagi meninggalkan 2020. Tanggalkan semua bebanmu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Dia Yesus yang baik akan memimpin sepanjang 2025. Dan percayalah, janji Tuhan pasti ya dan amin. Kita akan baca di Roma 11. Oke, Roma 11 saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai baca dari ayat 33 sampai 36. Tapi saya akan berhenti dulu sejenak. Mungkin kau berkata 2025 tahun yang sulit. Jadi aku harus mengandalkan kolega. Aku harus mengandalkan kenalanku. No, salah. Andalkan Tuhan. Yakobus 4:13-14 berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata sebuah peringatan Tuhan buat saudara dan saya. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang kasih Tuhan, sebuah peringatan ayat buat saudara dan saya. Jangan berjalan
di tahun 2025 tanpa tuntunan Tuhan. Biarlah saudara dan saya tetap berjalan dalam rencana dan tuntunan Tuhan. Jangan kau berkata, Tuhan, aku akan berusaha dengan kekuatanku sendiri. No, engkau gak tahu apa yang terjadi hari esok. Aku Tuhanmu yang tahu hari esok. Karena itu, peganganlah dengan aku. Kembali dari kisah tadi Yusuf. Kenapa Yusuf bisa? Kita akan baca. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ini kisah Rasul Paulus ketika sedang perjalanan di kota Roma. Ketika pelayanan di kota Roma. Paulus berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Paulus sampai mengakui meskipun saudara, dalam pelayanannya Paulus juga tidak sedang baik-baik saja. Sama seperti Yusuf ketika mendapat janji Tuhan. Tidak langsung terjadi, tetapi butuh 13 tahun proses Tuhan baru terjadi. Demikian juga Paulus dalam pelayanannya begitu yang luar biasa. Dia harus menderita duri dalam daging. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi Paulus bisa berkata di kisah ini, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh pasti, Paulus berkata, tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa poin pertama yang kita bisa pelajari dari seorang Yusuf, dari seorang Paulus? Ketika dia berkata di ayat 33, oh betapa dalam. Saudara, di surat yang lain Paulus itu berkata demikian. Efesus 3 ayat 18 Paulus berkata demikian, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus bisa dan berdoa untuk orang-orang di Efesus agar mereka mengenal betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, sama seperti berbicara di Roma 11 ayat 33. Paulus bisa merasakan apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap bisa merasakan kasih kemurahan Tuhan di dalam hidup Paulus. Demikian Yusuf, saya terlalu yakin jika dia Yusuf tidak mengenal kasih kemurahan Tuhan, tidak percaya akan kasih kemurahan, dia bisa berontak, Tuhan Engkau kan berkata aku akan menjadi pemimpin, tapi sampai hari ini aku bahkan masuk penjara Tuhan. Mungkin Yusuf bisa berkata seperti itu, tapi itu tidak dilakukannya. Kenapa? Karena Yusuf begitu mengenal Tuhannya. Karena itu saudara, poin pertama, kenalilah Tuhanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Yusuf bisa melalui semua perjuangannya, ujian daripada Tuhan selama 13 tahun, akhirnya janji Tuhan digenapi. Saya yakin saudara dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada, engkau akan bisa juga melewati ujian-ujian ini. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Asal satu, tetap engkau mengenal betapa kuasanya dan kasihnya selalu ada buat saudara dan saya.
Mungkin engkau melihat dengan mata kepala jasmani. Engkau melihat yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Apa yang kau doakan belum dijawab. Apa yang kau pergumulkan Tuhan juga belum menjawab. Engkau mungkin mulai keder. Engkau mungkin mulai takut. Saat 2025 akan kau masuki. Engkau gak percaya diri. Ini waktunya berhentilah. Dan yakinlah. Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu yang sanggup menjawab pergumulan Yusuf. Dia juga Allah yang sanggup menjawab setiap pergumulan hidupmu. Cukup satu poin pertama. Kenalilah Tuhanmu dengan lebar dan panjangnya, tinggi dan dalamnya. Kasih Tuhan buat hidup saudara dan saya. Memang ayat ini akan mudah ketika kita sedang menghadapi keadaan baik-baik saja. Tapi akan sangat sulit saat kita menghadapi ujian daripada Tuhan. Tetapi saya mau ingatkan dari tempat ini. Jika Yusuf bisa, saya terlalu yakin Dia yang sama, Tuhan yang sama akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Karena itu berdirilah teguh, hadapi lawanmu dan melangkah maju bersama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Ada sebuah pujian lama yang diciptakan oleh Jonathan Prawira dan memang lagu ini sangat memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Saudara yang dikasih Tuhan, jalan Tuhan tidak pernah terselami. Dia punya jalan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, jangan pernah mundur daripada Tuhan. Meskipun berat yang engkau sedang hadapi. Tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Karena engkau mengenal kasih kemurahan Tuhan. Yang kedua ayat 34 kita baca saudara. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Paulus ini mempertanyakan kepada jemaat-jemaat di Roma. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Paulus mau menitik beratkan bahwa pikiran saudara dan saya itu berbeda dan sangat berbeda dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan, jangan pernah berpikir apa yang ada di bawah. Berpikirlah apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci dan sedap didengar. Saudara, kita gak pernah bisa menyamai apa yang menjadi pikiran Tuhan. Engkau melihat dengan mata kepalamu apa Tuhan, aku gak punya harapan, aku gak punya masa depan. Tetapi Tuhan yang luar biasa berkata, engkau adalah harta kesayanganku. Engkau punya masa depan yang penuh harapan. Saudara, mungkin hari-hari ini kau mengalami ujian. Kau mungkin mulai takut. Engkau mungkin mau punya alasan untuk mundur daripada Tuhan. Ada sebuah ayat yang menguatkan. Roma 5, ayat yang ketiga, 4 dan 5. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tuhan ingatkan melalui ayat ini, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ayat 5 yang luar biasa ini, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu mundur. Kamu masih punya pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Tuhan berkata kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, saudara. Tuhan menguji tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Kenapa Yusuf bisa tetap kuat meskipun menghadapi semuanya? Dijual menjadi budak, dipenjara. Karena dia tahu kesengsaraan menimbulkan dia tekun. Dan ketika Yusuf tekun, menimbulkan tahan uji. Haleluya. Poin yang kedua, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di Roma 11:34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, saudara? Matikan pikiran dunia, saudara, pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan biarlah engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab bila Tuhan sudah berjanji, pasti akan digenapi. Saudara, pikiran kita sebagai seorang manusia pasti berbeda jauh dengan pikiran Tuhan. Mungkin kau melihat sepanjang 2024, ada beberapa kegagalan yang mungkin kau alami. Yang kau berkata kok gak sesuai dengan Tuhan, dengan imanku. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Itu baik buat saudara dan saya. Mungkin kegagalan itu akan kau pakai untuk Tuhan mengerjakan yang jauh lebih dahsyat buat hidup saudara dan saya. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Engkau yang mau mundur, biarlah firman hari ini boleh menguatkan imanmu. Yang ketiga, kita akan baca Roma 11 ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Paulus mengingatkan melalui ayat ini, jangan kita pernah berhitung kepada Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah melayani Tuhan? Engkau cengeng. Kenapa berkatku gak berdatang-datang Tuhan? Tuhan, bukankah aku sudah setia? Bukan takaran saudara dan saya, tapi biarlah menjadi takarannya Tuhan. Tuhan berkata, ya sudah selesai. Ketika dengan Yusuf di dalam usia 30 tahun, Yusuf diangkat menjadi penguasa. Prosesku 13 tahun sudah selesai untuk Yusuf. Jadi jangan kita mengukur dengan apa yang menjadi ukuran kita, saudara. Karena ukuran kita sama sekali berbeda dengan ukuran Tuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat 1 hari itu sama dengan 1000 hari. Jadi jauh berbeda, saudara. Jadi jangan kita pernah berkata, Tuhan, aku sudah melayanimu, aku sudah setia, aku sudah taat Tuhan. Tetapi kenapa dan kenapa dan kenapa?
Engkau mungkin mulai mempertanyakan, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga ia harus menggantikannya? Saudara, orang yang mengerti hati Tuhan, ketika kita melayani, Tuhan itu gak pernah berutang. Pasti ada upah bagi orang yang melayaninya. Jadi Tuhan itu gak pernah berhutang, saudara. Jika itu waktunya, pasti Tuhan akan berikan. Jadi jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Percaya sepenuhnya dan jangan pernah berhitung. Kenapa? Karena saudara dan saya mengenal janji Tuhan. Karena itu, saudara dan saya, biarlah 2025 yang orang berkata, gelaplah, tidak ada masa depanlah, ataupun dunia ini, dunia perdagangan akan semakin jelek. Itu sudah dinubuatkan jauh hari. Firman Tuhan mencatat, semakin ke depan tidak semakin baik dunia ini. Itu sudah kita tahu. Tapi satu hal yang harus kita catat, saudara, yang harus kita percaya, bahwa saudara dan saya tetap punya janji Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, aku mungkin tadinya mau mundur, tapi karena kasih kemurahan-Mu, aku mau mengenalkan Kau. Aku mau percaya sepenuhnya kepadamu. Dan aku tidak akan pernah berhitung-hitung dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah punya sesuatu yang jauh lebih indah dari yang engkau pikirkan saat ini. Sehingga kita bisa berkata di ayat terakhir, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36 sebagai firman penutup, sebagai ayat penutup. Sebab segala sesuatu, jadi semuanya, saudara, adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, firman ini benar-benar menyatakan sebab segala sesuatu, semuanya, all item, masa depanmu, hidup keluargamu, hidup kesehatanmu, segala sesuatu, apapun itu, adalah dari Dia. Jika kita tahu itu dari Dia, kenapa kita harus susah? Kenapa kita harus tidak berbahagia, tidak bersuka cita? Firman Tuhan ini berkata dan mencatat segala sesuatu adalah dari Dia. Kalau dari Dia, itu pasti yang terbaik, pasti the best. Jadi kenapa kita harus susah, saudara? Segala sesuatu loh. Bukan di sini dikatakan sebab makanan dari Dia, bukan, saudara. Sebab segala sesuatu artinya semuanya. Pergumulanmu, persoalanmu, masalahmu, masa depanmu, itu dari Dia. Tapi tidak berhenti dari Dia saja, saudara. Dan oleh Dia, artinya apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalahmu, jika Tuhan menjawab, itu percayalah, oleh Dia. Artinya kembalikan semuanya untuk Tuhan dan kepada Dia. Artinya semuanya bila engkau sudah mengalami apa yang menjadi jawaban Tuhan, engkau bukan berkata, itu karena aku,
karena kemampuanku, karena aku hebat, karena aku luar biasa. No. Firman Tuhan ini mencatat dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Yang artinya semuanya daripada Dia. Dan biarlah semuanya kita kembalikan untuk Tuhan. Ayat terakhir, bagi Dialah, bagi Tuhan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Semuanya dari Dia, tidak ada yang perlu disombongkan. Ketika engkau memasuki 2025 dan mungkin Tuhan sudah menjawab doamu, jangan pernah berkata itu karena kemampuanmu, karena engkau hebat, karena engkau luar biasa. Sebab dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang artinya, jika Tuhan sudah menjawab setiap pergumulan dan masalahmu, percayalah, berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sungguh kami berbahagia Tuhan. Umat-umat yang Kau pilih, umat-umat yang Kau percaya, umat-umat yang mau selalu dekat kepadamu. Itulah kami Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu. Jika seringkali kami berkata, Tuhan gak baik sama aku. Karena Tuhan gak jawab akan doaku. Tapi melalui firman-Mu hari ini, kami mau belajar. Karena kami kenal Engkau Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu. Dan terlebih Tuhan, kami gak akan pernah hitung-hitungan dengan padamu. Sebab kami tahu dan percaya, segala sesuatu adalah daripada Tuhan. Dan oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami punya masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan sesuai firman-Mu. Asal kami tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari setiap kami untuk kami boleh taat dan setia. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan siap melakukan firman Tuhan. Dan saat kami melakukannya, berkat Tuhan akan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur, serta percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.